Yuk, alula balik lagi di Ndut Fikisi. Kali ini saya akan sedikit terlambat, sangat terlambat, bukan sedikit lagi, memberikan video tentang PTC online kedua kemarin. Di PTC kemarin memang untuk secara ranking memang nggak bagus sih, peringkat 12. Tapi nggak masalah, tetap entah kenapa tetap ada achievement di battle kali ini. Yang pertama adalah skor saya 2-3, 2 win and 3 losses, dan saya DC 2 kali, dan entah kenapa pairing saya pair up terus, entah kenapa. Tapi nggak apa-apa, namanya juga battle, ya itu teknis. Jadi mau nggak mau kalau misalnya jago ya menang gitu aja, berarti kan masih noob, lol. Oke, langsung aja di battle pertama saya. Jadi pas langsung pairing pertama rada kaget sih dapat lawan Bang Fadli. Kalau yang belum tahu, Bang Fadli itu adalah juara champion dari VGC 17 dari PTC Grand Final tahun kemarin. Dan tentu saja ini lawan yang berat di round pertama dengan tim dari Bang Fadli. Saya lupa mencatat, sayangnya, maafkan, yaitu buruknya saya sih nggak pernah nyatat. Membawa tim yang core-nya adalah membawa Tapu Fini, Latias, Clefairy, dan juga Eevee. Jelas ini adalah tim dari yang menggunakan Eeveeum. Bagaimana battlenya? Mari kita lihat. Ya, saya melawan Bang Fadli di sini dengan membawa Lapeni dan juga Scizor. Dan Bang Fadli dengan Clefairy dan juga Eevee di sini. Dan di turn pertama saya salah berade karena saya pikir langsung follow me dan juga Z-move. Jadinya saya langsung double target ke Clefairy, tapi sayangnya Bang Fadli mungkin mengantisipasi fake out, sehingga memasang protect. Dan di turn kedua karena saya sudah pasti ini adalah follow me dan juga Z-move, langsung saja serang ke Clefairy seperti itu. Dan memang berdugaan follow me dan fire. Saya langsung berusaha double dua kali, enggak, bukan double target, tapi saya berusaha satu setup, Scizor setup, dan juga nanti di turn berikutnya kan si Eevee pasti baton pass, saya pikirnya kayak gitu. Lalu si Clefairy pasti follow me lagi, sehingga kalau bisa kalau memungkinkan saya bisa mendapatkan serangan ke Pokemon yang akan menggantikannya. Rencananya seperti itu. Tapi Eevee ini dapat copyright nggak sih? Nggak tahu, nanti saya cek dulu. Terus kalau misalnya nanti di videonya item berarti ada copyright gitu ya. Tapi setahu saya Komo yang dapat copyright. Oke, di sini saya berhasil Sword Dance plus 2 Scizor. Dan saya berusaha menarik Lopunny dan memasukkan Goldak karena lumayan switch in gratis. Kenapa saya masukin Goldak? Karena Goldak saya ini sedikit spesial, nanti bisa dilihat di setelah ini. Jadi kalau menurut saya MVP dari turnamen kali ini ada Goldak dan juga ada Scizor menurut saya. Dan disinilah kejutan itu dimulai. Jadi di sini saya berusaha tidak melihat kemungkinan dulu. Sini ada Latias, dan tentu saja dong kalau setup dan saya tahu Latias bisa side up, saya berpikir mungkin si Latias bakal side up di turn ini, karena dengan dia speed paling kencang pertama itu, kedua setelah setup dia tidak mungkin bisa tuh hit
2 or 3 hit KO sama Pokemon saya. Jadinya karena saya berpikir seperti itu, saya berusaha melakukan counternya, yaitu menggunakan Clear Smoke, dengan sehingga damage dari sehingga start dari Latias itu jadi balik ke 0, dan saya bisa langsung plus 2 Scizor saya bisa backbite langsung ke Latias dan berhasil meng-KO. Dan menurut saya ini kunci banget sih di battle ini, karena dengan tidak adanya Latias yang tentu saja akan memperingan tim saya seperti itu. Di sini Scizor saya protect, dan tujuannya karena saya nggak mau kena hit lagi dari si Tapu Fini, tapi ternyata Tapu Fini double damage ke double target ke Goldak, dan tentunya Goldak saya survive dan saya berhasil clear smoke Tapu Fini. Tujuannya apa? Pertama, saya nggak speed base speednya, saya juga harus memperhitungkan base speed dan damage outputnya sehingga Scizor saya tahan. Dan karena saya punya backbite, kemungkinan Fini karena menggunakan berry, saya bisa langsung mencuri berry-nya seperti itu. Dan ternyata siasat saya benar. Kita bisa lihat di turn ini, saya berpikir waktu pertama kali mencoba ide itu apakah akan pusing gitu loh, tapi ternyata enggak. Mungkin karena salah satu efek dari Tyrann, tapi kalau misalnya makan tanpa Tyrann, seingat saya tetap pusing. Dan di sini berusaha rain dance, tujuannya adalah membuat Goldak menjadi outspeed Tapu Fini di next turn, niatnya. Dan ternyata walaupun belum KO sih, dan Tapu Fini tetap setup mungkin untuk turn berikutnya, tapi selama speednya tidak lebih cepat ketimbang Scizor saya, itu menurut saya masih nggak masalah. Dan di sini miss hilang, dan Bang Fadli forfeit karena dengan kondisinya seperti itu memang sulit sekali untuk melanjutkan battle. Jadi di round pertama saya berhasil menang melawan Bang Fadli. Nah, tetapi di round berikutnya saya sering sekali melakukan misplay, dan karena adanya 2 kali DC, sehingga yang bisa saya tampilkan di sini hanya 3 battle dengan 2 kekalahan selanjutnya. Lanjut ke round kedua, saya melawan Adrian Magnetman. Di sini dia menggunakan tim matahari menyinarinya yang kayaknya yang persis seperti yang dia bawa pas live. Dan disinilah saya melakukan kesalahan fatal dari awal. Pertama, seharusnya saya bisa membawa Scizor dan juga Tornado sehingga saya bisa lead rain lebih cepat, dan sekalipun Charizard datang itu tidak masalah. Pertama itu, dan kedua, dan seandainya ada Weather War, menurut saya Tornadus bisa lebih bagus karena dia punya Prankster. Dan seingat saya setelah baca web blognya Adrian, si Cresselia punya skill swap, sehingga ketika Weather War menurut saya lebih untung karena dia bakal lead banget memindahin ability-nya, tapi saya bisa di awal bisa menggunakan Rain Dance Prankster seperti itu. Dan karena kalau semisal seperti itu, battle akan berubah banget, dan mungkin saya bisa memenangkan pertandingan ini. Dan karena banyak sekali misplay dari saya, terutama yang saya bilang itu, ya jadilah kekacauan di sini. Karena pertama Adrian lead dengan Tapu Lele dan saya lead dengan Lopunny, which is not good secara typing. Dan usut punya usut, terkayaknya ini Scarf kalau nggak salah. Dan saya nggak punya speed control yang saya bawa selain Tornadus, karena saya nggak bawa Pokemon lain yang punya speed control, karena yang satunya itu Trevenant, tapi nggak saya bawa karena lawannya Charizard. Siapa yang mau masukin bakar daun gratisan? Nggak mau kan. Nah, di sini dari turn ini sebenarnya sudah kelihatan banget kalau ada kesalahan dari play saya. Tapi di sini saya berhasil meng-KO Magnezone. Tapi sebenarnya KO dari Magnezone itu tidak memberikan dampak
berarti gitu loh ke si Adrian, karena match up-nya dari typing Pokemon saya itu juga kurang bagus gitu loh. Sekalipun Magnezone-nya dia nggak survive, timnya itu masih solid banget buat ngelawan sisa dari tim saya. Bahkan dengan Tapu Lele saja pun sebenarnya cukup gitu loh. Dan mungkin Tapu Lele dan Charizard lebih tepatnya, karena Charizard ya si Caesar pasti nggak bakal bisa nahan walaupun itu cuma hit wave. Tapi nggak tahu kalau hujan ya, mungkin di situ mungkin saya ada sedikit misplay lagi di sini. Mungkin kalau misalnya saya berusaha memasang hujan ketimbang berusaha memberikan meng-KO lawan, itu bakal memberikan apa ya, memberikan kecepatan yang lebih tinggi buat tim saya untuk menang. Tapi karena memang misplay beberapa kali dari awal, maka ya seperti inilah battlenya. Dan ditambah lagi ternyata Cresselia punya IC win fix. Yuk, Goldak di sini tidak bisa ngapa-ngapain di sini. Charizard Protect, dan saya terlalu nafsu ke Charizardnya pertama itu. Dan memang itu menurut saya Protect yang bagus dari siapa namanya, Adrian, karena sekalipun dia bermain risky pun sebenarnya dia sudah bisa menang sih. Kalau sekarang dia juga karena si Goldaku nggak bisa one hit KO Charizard, saya yakin entah kenapa, karena masih matahari. Terus setelah itu si Cresselia IC win, udah speednya kalah, dan next turn bisa mungkin nyerang ke 2 hit dari Charizard cukup untuk KO si Goldak. Ini kan sebenarnya si Adria sudah upload duluan battlenya, battle mengenai saya. Nanti linknya bisa masuk di deskripsi, teman-teman bisa lihat dari sisi Adriannya. Dan menurut saya memang ya dia memang lebih bagus untuk prediknya, dan misplay dari saya parah banget. Oke, di battle selanjutnya saya mengalami 2 kali DC, sehingga tidak bisa saya tampilkan di sini karena saya juga nggak bisa untuk live commentary, karena berbagai kesibukan, jadinya hanya sempat seperti ini. Yang pertama yang jelas yang satunya nanti yang saya melawan Bang Wiku, dan nanti linknya bisa saya taruh di bawah juga di deskripsi. Dan di situ sebenarnya saya bisa menang, tapi karena DC akhirnya berdasarkan rule kemenangan menjadi milik Bang Wiku. Terus yang pertama saya yang ke battle satunya, saya itu sama-sama disconnect, tetapi punya turn pertama atau turn kedua itu masih istilahnya masih belum ada perubahan berarti. Tapi karena lawan internetnya disconnect atau apa, akhirnya menang by default seperti itu. Jadi menurut saya ini ya win-win, 1-1 lah, satu menang DC, satu kalah DC. Oke, selanjutnya saya melawan trainer iBoy atau Bang Cornel, salah satu trainer yang sangat sudah terkenal sih di Indonesia, dan di kalangan anak-anak Pokemon ID. Dan kalau nggak salah dia itu juga kemarin ikut di Grand Final juga. Oke, kembali lagi saya melawan tim Matahari Menyinari. Tapi di sini ada variasi, ada 3 naga. Charizard, maaf, ya saya hitung naga. Ada Charizard, ada naga, ada Hydreigon, ada juga Tapu Lele. Di sini lagi-lagi saya melakukan satu misplay dan juga satu miscalculation. Bagaimana battlenya bisa kita lihat langsung. Melawan trainer iBoy atau Bang Cornel. Oke. Saya membawa tim lead dengan Tapu Koko dan siapa nih namanya, si Lepuni. Di sini jelas sebenarnya kelihatan banget
kita bisa memberikan surprise faktor di sini. Vectors di tur pertama saya memberikan Vectors dan juga Hidden Power Ground ke Naga Nadel, tapi ternyata karena Koko saya investment special attack-nya kurang banget, tidak bisa one hit KO, dan itu bisa dibilang cost me the game lah, karena Tailwind Shatter mereka jadi hidup terus gitu, dan itu masalah banget buat tim saya. Dan ditambah lagi ternyata setelah saya tanyakan, Tapu Lele-nya pakai scarf, which is bad. Karena saya berpikir dengan setelah tanpa Tailwind saya bisa melakukan sesuatu ke Tapu Lele, tapi ternyata tidak. Di sini saya bersama Protect Lopuni, dan disinilah kesalahan yang saya lakukan. Jadi begini, seharusnya saya tidak melakukan ini, Nature Madness kalau nggak salah. Ya, Nature Madness ke Lele. Tapi menurut saya akan jauh lebih bagus ketika saya melakukan Skydrop. Pertama Skydrop, sehingga Naga Nadel mau nggak mau diprotek, dan saya bisa memberikan damage ke Tapu Lele di next turn gitu loh. Atau kalau enggak, seenggaknya saya bisa free switch dan mengontrol pertandingan jauh lebih baik. Dan inilah keputusan yang menurut saya lagi-lagi terlambat. Karena apa? Apabila saya lead dengan Goldak dan juga si Tornadus di awal, offensive pressure-nya itu akan jauh lebih tinggi, dan itu bakal mempengaruhi banget di game. Pertama speednya, karena jelas Tapu Lele bisa saya outspeed dengan saya bisa langsung set move. Dan di sini saya banyak sekali keraguan, karena apakah ini cari setnya kapan ya Mega Evolusinya, karena terlalu banyak konflik dalam batin konflik dalam batin sendiri, sehingga tidak bisa memberikan keputusan yang optimal, dan malah akhirnya saya yang misplay seperti itu. Dan sebenarnya kalau dilihat seperti ini, saya dari battlenya kelihatan banget saya apa istilahnya, susah payah gitu loh untuk mengatasi si Naga Nadel dan mengatasi si siapa namanya, si Tapu Lele seperti itu. Dan di sini terjadi lagi, menurut saya ini jauh lebih bagus kalau misalnya saya pakai Rain dan saya bisa langsung damage Charizard di next turn dengan Tailwind, atau seenggaknya ya sebenarnya bener Rain Dance terus Tailwind. Menurut saya itu jauh lebih bagus. Oke, untuk Tornadus saya bulky varian ya, jadi dia benar-benar role-nya support, walaupun memang secara stat ya memang cukup bagus di ofensif. Mungkin ya, tapi mungkin ada yang lebih optimal, cuma saya belum nemu. Tapi karena menurut saya sinerginya bagus dengan tim saya, ya saya pakai gitu loh. Bahkan di antara 3 ini saya baru nemu satu orang lain yang menggunakan Tornadus, dan itu pun di Showdown. Dan untuk yang di Battle Spot saya jarang sekali nemu, karena memang dia emang kurang bagus sih ketimbang jenis yang lainnya. Dan di sini adalah istilahnya kalau dilihat dari sini, inilah move yang decision yang sangat krusial buat Bang Cornel. Karena apa? Karena saya nggak nyangka gitu loh, dia punya Darkin Yubzi gitu loh, dan sekalipun Protect pasti saya yakin KO seperti itu. Dan mungkin akan jauh lebih bagus kalau saya switch, karena memang pertama saya bisa mereduce damage dari Psychic dari Lele, dan saya bisa resist Darkinium Z-nya. Misalnya dengan asumsi saya switch ke Koko seperti itu. Dan lagi-lagi saya termakan rayuan. Dan di sini saya kaget, baru tahu kalau scarf ya, itu baru sadar dia choice scarf gara-gara itu tadi. Dan Hurricane berhasil mengalahkan Tapu Lele, dan Poison yang meng-KO si Tornadus saya, dan sisa Pokemon sisa Tapu Koko. Nah, seandainya tadi saya switch ke Tapu Koko, dia bakal survive Darkinium. Goldak saya masih ada,
Tornado saya KO si Lele, dan tugas dari Tornado selesai dan saya bisa masukin Goldak lagi, dan atau misalnya saya masukin si siapa namanya, si Lopuni, dan bisa membalikkan keadaan. Jadi ya itu semua battle yang bisa saya tampilkan kali ini di PTC Online 2. Dan ini sebenarnya sudah H plus berapa ini, H plus 5 atau H plus 5 dari terakhir kali. Lebih sih, hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu dari online turnamen 2, dan minggu besok ada online turnamen 3, tapi saya belum punya tim. Oke. Oh iya, saya untuk tim yang saya gunakan di sini isinya ada Megalopuni, Tapu Koko, Goldak, Tornadus, Caesar, dan juga Trevenant. Jadi ada 6 Pokemon, dan 6 Pokemonnya ini enggak, yang meta cuma Lopuni sama Tapu Koko, dan di situ entah kenapa saya senang sekali tidak membawa meta terlalu banyak, tapi bisa apa istilahnya, melaju sampai sejauh ini gitu loh. Dan it's not a bad result, but I think we can go even further in the next tournament. Oke, terima kasih atas kunjungannya teman-teman. Dan nanti di link di bawah nanti akan saya cantumin video yang saya melawan Bang Piku dan juga dari Adrian. Kalian juga bisa tonton videonya, dan mungkin bisa like dan subscribe mereka, karena ya ayo kita dukung per Pokemonan di Indonesia, terutama di VGC, supaya ya barangkali nanti lisensi resminya datang lagi gitu. Hahaha, ngarep. Tapi gak apa-apa, namanya juga berdoa. Oke, sekian dulu dari Ndut VGC, and see you in the next video. Bye bye.